Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pembelajaran mengenai miskonsepsi fluida dinamis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Anim Fatahillah Raffi dengan NIM 42014180007 dari Universitas Negeri Semarang. Sebelum kita membahas mengenai miskonsepsi fluida dinamis, perlu kita ketahui apa itu fluida dinamis terlebih dahulu. Fluida dinamis merupakan fluida yang dianggap tidak kompresibel atau tidak terpengaruh terhadap tekanan. Ketika diberi tekanan, maka volumenya tidak berubah. Kemudian, fluida dinamis tidak mengalami gesekan. Pada saat mengalir, gesekan fluida dengan dinding pipa dapat diabaikan. Selanjutnya, fluida dinamis memiliki aliran yang stasioner. Arah aliran dari fluida dinamis tertentu dan tidak terjadi turbulensi atau pusaran-pusaran. Kemudian, fluida dinamis memiliki aliran yang tunak atau steady. Aliran fluida memiliki kecepatan yang konstan terhadap waktu. Selanjutnya yaitu miskonsepsi fluida dinamis. Sebelum proses pembelajaran dimulai, setiap siswa sudah memiliki pengetahuan awal yang mereka peroleh dari hasil belajar mandiri dan pengalaman kehidupan sehari-hari mereka. Pengetahuan awal ini disebut dengan prakonsepsi atau konsep awal siswa. Namun, konsep awal ini terkadang tidak sesuai dengan konsep ilmiah yang benar. Keadaan tersebut dapat dikatakan dengan miskonsepsi. Miskonsepsi atau salah konsep adalah ketidaksesuaian konsep dengan konsep ilmiah yang telah disepakati oleh ahlinya. Pada tahun 2010, Saprianti melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa siswa memiliki kesalahan konsep atau miskonsepsi pada materi fluida dinamis. Miskonsepsi fluida dinamis tersebut ada 3. Yang pertama yaitu semakin besar luas penampang pipa, maka laju fluida dalam pipa mendatar akan semakin besar. Yang kedua, miskonsepsi yang kedua yaitu nilai debit tidak sama untuk tiap titik pada pipa yang mendatar yang memiliki luas penampang yang bervariasi. Untuk miskonsepsi yang ketiga, tekanan dan kelajuan di bawah sayap pesawat terbang harus besar agar pesawat dapat terangkat ke atas. Miskonsepsi yang dialami siswa ini perlu diambil tindakan sebagai upaya perbaikan. Salah satu caranya yaitu dengan remediasi. Remediasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk membetulkan kekeliruan yang terjadi pada konsep siswa. Remediasi miskonsepsi siswa pada materi fluida dinamis ini dapat dilakukan dengan melihat ilustrasi berikut. Dari video tersebut dapat kita bagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama yaitu ketika selang belum ditutup menggunakan jempol. Ketika selang belum ditutup menggunakan jempol, fluida atau air akan mengalir. Fluida yang jatuh hanya akan jatuh dekat dengan keluarnya air. Lalu untuk bagian yang kedua, ketika selang ditutupi dengan jempol, fluida jatuh jauh dari tempat pertama keluarnya air. Proses saat kita menutup selang menggunakan jempol ini dapat dikatakan bahwa kita sedang memperkecil luas permukaan selang. Nah, ketika luas permukaan
selang tersebut makin kecil dari keadaan pertamanya, maka kecepatan fluida akan bertambah besar dari keadaan sebelumnya. Hal ini ditandai dengan jatuhnya fluida pada jarak yang lebih jauh daripada keadaan pertama. Miskonsepsi fluida dinamis yang pertama sudah dapat dijelaskan dari ilustrasi tersebut, yang mana bahwa semakin besar luas penambang pipa, maka laju fluida semakin kecil luas penambang pipa, maka laju fluida dalam pipa mendatar akan semakin besar. Selanjutnya ke miskonsepsi fluida yang kedua. Nilai debit tidak sama untuk tiap titik pada pipa mendatar yang memiliki luas penambang yang bervariasi atau berbeda-beda. Nah, dari kedua video tersebut, kelajuan dari fluida bertambah besar. Hal ini dapat dikatakan bahwa kecepatan fluida ingin mempertahankan suatu nilai variabel yang tidak boleh berubah. Nah, dalam rumus, keadaan satu yaitu luas permukaan dikali kelajuan sama dengan luas permukaan dikali kelajuan. Ketika luas permukaan diperkecil, maka kelajuan akan semakin besar. Telah kita ketahui bahwa rumus dari debit adalah luas permukaan dikali kelajuan. Nah, dalam kasus ini, debit dalam keadaan 1 sama dengan debit dalam keadaan 2, sehingga di tiap titik pada pipa memiliki nilai debit yang sama. Untuk miskonsepsi fluida dinamis yang kedua sudah tercapai, yaitu nilai debit yaitu sama untuk tiap titik pada pipa mendatar yang memiliki luas penambang yang bervariasi. Selanjutnya ke miskonsepsi yang ketiga. Tekanan dan kelajuan di bawah sayap pesawat terbang harus besar agar pesawat dapat terangkat ke atas. Nah, di sini dapat kita lihat sebuah pesawat terbang. Kita ambil sayap pesawat terbangnya saja. Pesawatnya kita hilangkan dulu. Garis tersebut merupakan aliran udara yang mana aliran udara di bagian atas sayap pesawat kita beri nama V1. Lalu aliran udara di bagian bawah memiliki kecepatan V2. Dalam kasus ini, V1 atau V bagian atas sayap memiliki nilai yang lebih besar daripada kecepatan aliran udara pada bagian bawah sayap. Mengapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi karena bentuk dari sayap pesawat yang sedemikian rupa mengakibatkan kecepatan aliran udara pada bagian atas lebih besar daripada kecepatan udara di bagian bawah. Udara yang menabrak sayap pesawat terbagi menjadi dua, ke bagian atas dan bagian bawah. Ketika sudah mencapai ujung, udara yang sebelumnya berpisah tadi harus bertemu kembali dalam waktu yang sama. Untuk mencapai waktu tersebut, maka V1 harus lebih besar daripada V2. Selanjutnya,
kita namai dulu tekanan pada bagian atas P1, tekanan pada bagian bawah sayap P2. Dikarenakan kecepatan pada bagian bawah sayap lebih kecil daripada kecepatan aliran udara pada bagian atas, maka P2 atau P bagian bawah, tekanan bagian bawah memiliki nilai yang lebih besar daripada tekanan bagian atas. Sehingga sayap pesawat akan terangkat ke atas dan juga pesawatnya pun akan ikut terangkat ke atas. Untuk miskonsepsi fluida dinamis yang ketiga sudah tercapai, yaitu tekanan harus besar dan kelajuan harus lebih kecil di bagian bawah sayap pesawat terbang agar pesawat dapat terangkat ke atas. Dari pembelajaran tersebut dapat kita simpulkan sebagai berikut. Konsep yang pertama, semakin kecil luas permukaan pipa, maka semakin besar laju fluida. Konsep yang kedua, di sembarang titik pada pipa yang dialiri fluida memiliki nilai debit yang sama. Konsep yang ketiga, bagian bawah sayap pesawat membutuhkan tekanan yang lebih besar dan kecepatan udara yang lebih kecil daripada bagian atas pesawat untuk mengangkat pesawat ke atas. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.